والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap syarah kitab Tauhid yang syarah oleh Ibnu Baz rahmatullahi alaih, Syekh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz rahmatullahi alaih, halaman 190. Fal maqsudu, makanya diinginkan, annahu la yazid al-insan wa la yunqis wa la yatanatta', bahwasanya seorang hendaknya tidak mengurangi dan tidak menambahi dan tidak berlebihan, bal yaqif 'indal hudud al-masyru'ah, bahkan hendaknya dia berdiri di sisi batasan yang telah syariatkan. Fallahu akmalad din wa ataman ni'mah, maka Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama dan juga menyempurnakan nikmatnya. Ini kemarin sudah kita baca kemarin ya, tapi tidak masalah, kita ulangi dikit. Falaisa li ahadin la malikin wala ra'isin wala wazirin wala alimin wala tajirin wala ghairihim. Maka tidak ada seorang pun, tidak raja, tidak pula pemimpin, presiden, tidak pula menteri, tidak pula orang yang berilmu, tidak pula pedagang, tidak pula yang selain mereka, laisa lahum an yuzidu fid din, maka tidak ada hak untuk mereka menambah-nambahkan dalam agama, wa laisa lahum an yunqisu minad din, dan juga tidak ada hak bagi mereka untuk mengurang-urangi dalam masalah agama. Bal alaihim jami'an an yattabi'u wala yabtadi'u, bahkan mereka semuanya wajib untuk mengikuti syariat dan tidak membuat perkara bid'ah. Hadza huwal wajib ala jami'il muslimin. Inilah yang wajib yang harus dilakukan oleh segenap kaum muslimin. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala fihi masail. Di dalam bab ini ada beberapa permasalahan. Al-ula, pertama, anna man fahima hadzal baba wa babain ba'dah, bahwasanya barang siapa yang faham bab ini dan dua bab setelahnya nanti, tabayyana lahu hurbatul Islam, akan nampak baginya asingnya agama Islam ini. Wa ra'a min qudratillah wa taqlibihi lil qulub al-ajab, dan niscaya orang tersebut akan melihat dan menyaksikan merupakan kemampuan Allah Subhanahu wa taala, dan juga perbuatan Allah Taala membolak-balikkan hati, barakallahu fikum, yang sangat mengherankan ini. Maksudnya apa? Maksudnya hati-hati manusia itu berbolak-balik, karena yang bisa membolak-balikkan hati hanya Allah Taala. Oleh karena itu kita dituntut, diajarkan untuk membaca doa, ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku di atas agamamu. Asani, yang kedua, ma'rifatu awwal syirkin hadatsa fil ard annahu bi syubhatis salihin, yaitu mengetahui awal permulaan syirik muncul dalam atau di muka bumi ini, bahwasanya sebabnya adalah karena syubhatnya orang-orang saleh. Yaitu maksudnya mereka menyamarkan, membangun, menggambar orang-orang saleh, akhirnya datanglah generasi berikutnya, gambar-gambar tadi itu jadikan patung, kemudian disembah selain Allah Subhanahu wa taala. As-salisat, yang ketiga, ma'rifatu awwal syai'in ghayyara bihi dinul anbiya wa ma sabab dzalik ma'a ma'rifati anna Allah arsalahum, yaitu mengetahui atau mengenal awal sesuatu yang ghayyara bihi dinul anbiya, yang dengan sesuatu tersebut agama para nabi diubah, dan apa sebabnya, bersamaan mengenal juga bahwasanya Allah Taala yang telah mengutus mereka. Ar-rabi'ah, yang keempat, qabulul bid'ah ma'a kauni syara'i wal fitar tarudduha, yaitu diterimanya kebid'ahan-kebid'ahan. Banyak orang yang terima kebid'ahan, senang dengan kebid'ahan, bersamaan bahwasanya syariat ini dan juga fitrah manusia membantahnya. Namanya hawa nafsu, seperti itu. Allahu musta'an. Al-khamisah, yang kelima, anna sababa dzalika kullih, bahwasanya sebab itu semuanya adalah mazzu al-haqqi bil batil, yaitu mencampur adukkan. Mazzu itu khaltu, yaitu mencampur adukkan. Dari kata ikhtalata yakhtalitu, yakni al-khaltu, khalata yakhlitu, yaitu mencampur adukkan antara al-haq dengan al-batil. Fal awal was tsani, maka yang pertama dan yang kedua, mahabbatus salihin, mencintai orang saleh. Sebabnya seperti itu. Ini sebab, barakallahu fikum, kenapa kebid'ahan-kebid'ahan justru diterima dan diambil. Yang kedua,
fi'lu unasin wasani fi'lu unasin min ahli ilm wad-din syai'an aradu bihi khairan. Itu perbuatan manusia-manusia dari kalangan ahli ilm dan orang yang punya agama, ya, yang mereka menginginkan dengan perbuatan tersebut kebaikan, istihsanat, itu menganggap perkara baik padahal mungkar. Fadhanna man ba'dahum annahum aradu bihi ghairah. Akhirnya datanglah orang setelah mereka menyangka menduga bahwasanya mereka barakallahu fikum menginginkan dengannya yang selainnya. As-sadisat yang keenam, tafsirul ayat allati fi surat An-Nuh. Penafsiran ayat yang ada dalam surat Nuh. As-sabi'ah yang ketujuh, jibillatul adami fi kaunil haqqi yanqus fi qalbihi wal batil yazid. Yaitu sudah tabiat jibillah, tabiat Bani Adam, bahwasanya yang namanya al-haq itu akan berkurang. Nah, barakallahu fikum dalam hati manusia dan kebatilan akan senantiasa bertambah. As-saminah yang kedelapan, anna fihi syahidan lima nuqila an salaf anal bid'ata sababul kufri. Bahwasanya dalamnya ada syahid inti terhadap apa yang dinukilkan dari kalangan salaf bahwasanya kebid'ahan itu sebab kekufuran. Atasnya atau yang sembilan, ma'rifatus syaitan bima ta'ulu ilail bid'ah, itu mengenal atau mengetahui setan dengan apa yang dia yang kebid'ahan kembali kepadanya. Walau hasuna qasdul fa'il, walaupun perbuatan pelaku tersebut bagus, walaupun tujuan pelaku tersebut bagus. Al-ashurat yang 10, ma'rifatul qa'idatil kulliyah, itu mengenal kaidah secara global, menyeluruh. Wa ya an-nahyu 'anil ghulu wa ma'rifatu ma ya'ulu ilaih, yaitu larangan dari perbuatan ghulu ekstrim berlebihan dan mengenal atau mengetahui apa yang akan kembali kepadanya. Al-hadiyata asyrata 11, madarratul 'uquf 'alal qabr li ajli amalin salih. Bahayanya, nah barakallahu fiikum, beriktikaf, berhenti beribadah di atas kuburan dalam rangka untuk amalan saleh. As-saniyata asyrata 12, ma'rifatun nahyi 'anit tamatsil wal hikmah fi izalatiha, yaitu larangan untuk apa? Larangan dari menggambar. Nah, barakallahu fikum, gambar makhluk bernyawa tentunya, ya, dan hikmah di balik apa? Perintah atau menghilangkannya. As-salisata asyrata ke-13, ma'rifatu 'idami sya'ni hadzal qissah, itu mengenal atau mengetahui agungnya keadaan kisah ini. Wa syiddatul hajati ilaiha ma'al ghaflah anha, dan betapa butuhnya, ya, sangat dibutuhkannya kepadanya bersamaan apa? Kelalaian yang ada, ya, barakallahu fikum, pada manusia tentangnya. Ar-rabi'ata asyrata 14, wa ya'jabu wa a'jab qira'atuhum iyyaha fi kutubit tafsir wal hadits. Yang ke-14 adalah perkara yang sangat mengherankan dan sangat mengherankan, itu bacaan mereka membaca kitab-kitab tafsir, kitab-kitab hadis, wa ma'rifatuhum bi ma'nal kalam, dan mereka mengenal makna kalam, kaunullah hala bainahum wa baina qulubihim, dan keadaan Allah Taala itu, na barakallahu fikum, na'am, yaitu apa? Meliputi antara mereka, antara hati-hati mereka, hatta i'taqadu, sampai mereka meyakini anna fi'la qaumin Nuh huwa afdalul ibadat, bahwasanya perbuatan kaum Nuh itu adalah ibadah yang paling afdal. Wa taqadu anna ma nahallahu annama nahyallahu wa rasulih, dan mereka meyakini bahwasanya apa saja yang barakallahu fikum nahallahu wa rasuluh, apa saja Allah Taala dan Rasulnya larang, anhu huwal kufru al mubih lid-dam wal mal, itu adalah kekufuran yang menghalalkan darah dan harta. Al-khamisata asyrata 15, at-tasrihu annahum lam yuridu illa syafa'ah, terang-terangan penyebutan bahwasanya mereka tidaklah menginginkan kecuali syafaat. As-sadisata asyrata 16, dhannuhum annal ulama'a alladziina sawwaru as-suwar aradu dzalik, dugaan atau sangkaan mereka bahwasanya ulama yang mereka inginkan gambar-gambar tersebut, mereka ingin hal tersebut padahal mereka enggak tahu, mereka sudah mati. As-sabi'ata asyrata yang ke-17, al-bayanul azim fi qawlihi, yaitu penjelasan yang sangat agung dan besar, yaitu ada ucapannya, la tatruni kama atratin nasara ibnu Maryam, jangan kalian memujiku dengan berlebihan sebagaimana orang-orang Nasara memuji Ibnu Maryam. Fa shalawatullahi wa salamuhu alaihi ala an ballaghal balaghal mubin. Maka salawat Allah dan salamnya semoga tercurahkan kepada Rasulullah SAW yang telah menyampaikan dengan penyampaian yang jelas dan gamblang. As-saminata asyrata 18, nasihatuhu iyyana bihalakil mutanatti'in, yaitu nasihat Rasulullah kepada kita bahwasanya binasanya orang-orang yang ekstrem berlebihan atau ghulu. At-tasi'ata asyrata 19, at-tasrihu bi annaha lam tu'bad hatta nusyal ilm, bahwasanya gambar-gambar tadi, gambar orang saleh itu jangan disembah sampai ilmu itu dilupakan.
fa fiha bayanu ma'rifati qadri wujudihi wa madarrati faqdihi. Maka dalamnya juga ada penjelasan bahwasanya mengenal apa? Nah, barakallahu fikum. Naam qadri wujudihi, kadar kalau seandainya ada, dan bahayanya kalau seandainya telah hilang. Nah, kalau sesuatu tersebut hilang itu akan diketahui bahayanya. Al-Ishrun yang 20, anna sababa faqdil ilm mautul ulama, bahwa sebab hilangnya ilmu itulah matinya para ulama. Kesimpulannya sudah kita jelaskan di awal-awal pembahasan bahwasanya sebab binasanya orang-orang terdahulu itu di antara al-ghulu. Nah, barakallahu fikum, yaitu perbuatan ghulu. Oleh karena itu Rasulullah SAW menyatakan iyyakum wal ghuluwa fa inna ma ahlakna, barakallahu fikum, fa innal ghuluwa ahlaka man kana qablakum. Atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, hati-hati kalian, tinggalkanlah sifat ghulu karena sesungguhnya umat-umat sebelum kalian dibinasakan karena ghulu. Kita selesai. Alhamdulillah sudah diselesaikan. Nah, barakallahu fikum, kita telah menyelesaikan bab ini ya. Kemudian yang berikutnya insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang, bab yang baru, sambungan dari yang sebelumnya, tidak jauh beda barakallahu fikum pembahasannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin.